Pajak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang konsumen bisnis retail. Berikut ini merupakan poin-poin penting daripada tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, apa itu konsumen bisnis retail? Konsumen bisnis retail adalah orang yang membeli produk dari toko eceran untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Biasanya pembelian dilakukan dalam jumlah kecil dan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ciri utamanya biasanya mereka membeli sedikit barang, memilih yang praktis, dan menyukai harga yang terjangkau serta promo yang menarik. Contoh daripada bisnis retail seperti Indomaret, supermarket, toko kelontong, dan toko online. Nah, berikut ini karakteristik konsumen retail. Yang pertama, membeli dalam jumlah kecil. Konsumen retail biasanya membeli barang untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Karena pembelian cenderung kecil, konsumen lebih sering melakukan kunjungan belanja dan lebih mempertimbangkan kenyamanan serta harga per unit. Yang kedua, dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman belanja. Emosi sangat berperan dalam keputusan belanja konsumen retail. Suasana toko yang nyaman membuat konsumen lebih lama berbelanja. Pengalaman belanja yang buruk seperti antrian panjang, produk tidak lengkap, atau pelayanan kurang baik bisa membuat konsumen tidak kembali. 3. Sensitif terhadap harga dan promosi. Konsumen retail cenderung memerhatikan harga termurah, diskon, cashback, paket hemat, dan bonus produk. Promo yang menarik sangat berpengaruh terhadap perpindahan konsumen antar toko retail, misalnya dari Indomaret ke Alfamart atau sebaliknya. 4. Mengutamakan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan. Hal-hal yang dianggap penting dalam hal ini yaitu lokasi toko dekat, layout toko mudah dipahami, barang mudah ditemukan, antrian kasir tidak panjang, dan banyak metode untuk melakukan pembayaran. 5. Dipengaruhi oleh tren dan media sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam perilaku belanja konsumen retail. Contohnya, produk yang viral di TikTok cepat habis di toko retail. Review influencer membuat konsumen percaya dan ingin mencoba. Dan tren gaya hidup seperti skincare, minuman kekinian mempengaruhi produk yang dicari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Faktor internal. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi, gaya hidup, pengetahuan dan pengalaman, dan kepribadian. Motivasi contohnya ketika kita membeli skincare karena kita ingin tampil lebih percaya diri. Hal ini termasuk dalam motivasi psikologis. Kedua, faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar diri konsumen seperti teman dan keluarga, sosial ekonomi, budaya, teknologi, media, dan iklan. Iklan dan konten media membentuk minat dan preferensi konsumen. Contohnya, produk viral di TikTok langsung dicari toko retail. Kampanye promo besar seperti flash sale 12.12 meningkatkan minat belanja konsumen. 3. Proses keputusan pembelian, yaitu dengan 1. Pengenalan kebutuhan, 2. Pencarian informasi, 3. Evaluasi alternatif, 4. Pembelian, dan 5. Evaluasi pasca pembelian. Di tahap ini, konsumen menilai apakah produk sesuai harapan. Untuk segmentasi dan targeting konsumen, ini terbagi atas beberapa segmentasi pasar retail. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu didasarkan pada faktor seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, segmentasi geografis, contohnya toko baju di musim dingin akan menjual jaket tebal di daerah pegunungan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, contohnya toko olahraga menyasar pada konsumen dengan gaya hidup sehat. Dan terakhir, segmentasi perilaku. Targeting yaitu memilih segmen pasar yang paling menguntungkan untuk dilayani oleh bisnis retail. Pemilihan strategi khususnya berupa penentuan produk, penetapan harga, strategi promosi, dan strategi layanan. Untuk perilaku belanja digital konsumen retail,
Perubahan perilaku yang terjadi yaitu sering membandingkan harga lewat online, mencari review sebelum membeli, mengutamakan kecepatan pengiriman, dan menggunakan pembayaran digital. Dan alasan konsumen belanja online yaitu karena praktis, pilihan produk banyak, promo menarik, dan dapat membandingkan dengan cepat. Berikutnya, strategi untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Yang pertama ada diskon dan promo yang menarik. Strategi ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen agar mau datang dan membeli. Contohnya, potongan harga atau diskon, promo beli satu gratis satu, atau dapat cashback atau voucher belanja. Yang kedua ada penataan toko yang estetik. Ini misalnya menyusun produk dengan rapi, pencahayaan yang baik, dan dekorasi toko yang menarik. Selanjutnya, aktivasi media sosial. Contoh pengaplikasiannya seperti upload produk di Instagram, di TikTok, atau di Facebook, melakukan live selling, dan memberikan giveaway. Dan yang terakhir ada layanan cepat dan ramah. Ini misalnya memberikan respon cepat ke pertanyaan konsumen, memberikan sikap sopan dan ramah, dan melakukan proses transaksi yang cepat. Dan bagaimana strategi mempertahankan konsumen? Yaitu dengan program loyalitas, komunikasi aktif, after sales service, dan penyelesaian komplain yang efektif. Tipe konsumen dalam retail. Yang pertama ada brand loyal atau disebut setia merek. Ini merupakan konsumen yang selalu memilih merek tertentu karena sudah percaya dengan kualitasnya. Yang kedua, harga sensitif, yaitu konsumen yang sangat memperhatikan harga dan suka mencari promo. Kemudian ada pembeli spontan, yaitu konsumen yang membeli barang tanpa rencana karena tergoda pada saat melihat barang. Selanjutnya quality seeker atau pencari kualitas, konsumen yang mengutamakan mutu produk bukan harga produk. Yang terakhir praktis, yaitu konsumen yang menyukai kemudahan dan kecepatan saat berbelanja. Berikut bagaimana peran teknologi pada konsumen retail. Yang pertama e-commerce ataupun marketplace. Teknologi membuat konsumen mempermudah membandingkan harganya. Kemudian aplikasi mobile. Dengan teknologi, aplikasi belanja memberikan fitur seperti notifikasi diskon langsung ke HP, informasi flash sale, dan voucher khusus pengguna aplikasi. Selanjutnya pembayaran digital. Teknologi pembayaran membuat transaksi lebih cepat dan praktis, sehingga kita sebagai konsumen tidak perlu membawa uang tunai, proses bayarnya lebih cepat, dan transaksinya lebih aman. Yang terakhir data analitis, yaitu memahami kebiasaan belanja konsumen. Manfaatnya, kita mendapat rekomendasi produk yang sesuai kebutuhan dan mendapat promo yang lebih relevan dan personal.